adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Udah kenal kakak kan kemarin? Udah kenal kan? Iya, betul sekali, nama kakak adalah Fitriani Maufiro dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 7 Institut Agama Islam Negeri Kudus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang berbeda daripada yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang apa ya? Ya, betul sekali, tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Pada kali ini kita akan belajar tentang letak dan luas benua Asia dan juga benua yang lain. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari benua Asia. Kira-kira apa saja ciri-ciri dari benua Asia? Ada yang tahu? Raise your hand. Ayo yang tahu, ayo yang tahu. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah dari letak astronomis. Nah, kira-kira berapa sih letak astronomis dari benua Asia? Letak astronomis dari benua Asia yaitu adalah 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Dan mayoritas wilayah dari benua Asia yaitu berada di bagian bumi utara. Untuk ciri-ciri yang kedua adalah dari letak geografis benua Asia. Letak geografisnya itu di mana sih, Kak? Letak geografis dari benua Asia yaitu adalah di antara benua Eropa dan benua Australia. Selain itu juga terletak di antara Samudra Hindia, Pasifik dan juga Samudra Arktik. Di sini untuk karakteristik dari benua Asia yaitu adalah puncak tertinggi yaitu Gunung Everest, bagian terendah Laut Mati, sungai terpanjang Sungai Yangtze, danau terbesar Danau Aral dan juga gurun terluas adalah Gurun Arabian. Untuk pembahasan yang terakhir dari ciri-ciri benua Asia yaitu ada batas wilayah. Kira-kira apa saja sih batas wilayah? Di mana saja ya, bukan apa saja. Di mana saja batas wilayah dari benua Asia? Ada yang tahu? Raise your hand, raise your hand. Ada yang tahu? Batas wilayah dari benua Asia mulai dari yang utara yaitu adalah Samudra Arktik, dari selatan Samudra Hindia, dan juga untuk yang barat ini ada banyak sekali yang tidak bisa kakak sebutkan semuanya. Namun di antaranya adalah benua Eropa, Laut Hitam, Laut Tengah dan juga Laut Merah. Untuk bagian timurnya batas wilayah dari benua Asia yaitu adalah Selat Bering dan juga Samudra Pasifik Timur. Nah, di sini benua Asia itu terbagi menjadi beberapa wilayah, di antaranya Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan juga Asia Selatan. Di mana setiap wilayah kakak sudah memberikan penjelasan, jadi adik-adik bisa membaca sendiri ya. Kakak akan menguraikan negara-negara yang ada di wilayah benua Asia. Negara-negara di Asia Barat yaitu ada Armenia, Arab Saudi, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Irak, Kuwait, dan juga Lebanon. Untuk yang selanjutnya adalah negara di Asia Timur, di antaranya adalah Republik Rakyat Cina, Taiwan, Hong Kong, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Mongolia. Selanjutnya adalah Asia Selatan, yaitu ada negara India, negara Maladewa, negara Nepal, dan juga negara Pakistan. Untuk bagian Asia Tenggara yaitu ada negara Brunei Darussalam, negara Filipina, negara Indonesia, negara Kamboja, negara Laos, negara Malaysia, negara Singapura, negara Thailand, negara Timor Leste, dan juga negara Vietnam. Untuk yang terakhir adalah negara di wilayah Asia Timur yaitu ada Tiongkok, Hong Kong, Makau, Republik Tiongkok, atau Taiwan, Jepang, Republik Korea, Korea Utara. Dan untuk pembahasan pembelajaran yang selanjutnya adalah benua selain Asia. Di sini ada benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, dan juga benua Australia yang akan kita kupas tuntas secara satu persatu. Seperti benua Asia, benua Amerika juga memiliki bagian-bagian wilayah, di antaranya wilayah Amerika Utara,
ada negara Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Wilayah Amerika Tengah ada negara Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, dan juga Panama. Wilayah Karibia ada negara Kuba, Haiti, Dominika, Puerto Rico, dan juga Jamaika. Amerika Selatan ada negara Argentina, Brazil, Bolivia, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana, Perancis, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan juga Venezuela. Nah, untuk yang selanjutnya ada benua Afrika. Benua Afrika juga dibagi menjadi beberapa wilayah, diantaranya adalah Afrika Timur, meliputi negara Burundi, Komoro, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambik, Rwanda, Seychelles, Somalia, Tanzania, Uganda, dan juga Zambia. Ada Afrika Tengah, yaitu meliputi negara Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Kongo, Republik Demokratik Kongo, Guinea, Khatulistiwa, Gabon, Sao Tome and Principe. Wilayah Afrika Utara meliputi negara Algeria, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Sudan Selatan, dan juga Tunisia. Wilayah Afrika Selatan yaitu meliputi negara Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Namibia, Afrika Selatan, dan juga Swaziland. Yang terakhir adalah wilayah Afrika Barat meliputi negara Benin, Burkina Faso, Tanjung Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan juga Togo. Afrika merupakan benua terbesar kedua di dunia baik berdasarkan luas wilayah dan juga jumlah penduduknya. Nah, di sini kakak juga akan menyebutkan beberapa keunikan-keunikan dari benua Afrika yang wajib kalian ketahui. Di antaranya yaitu yang pertama yaitu benua Afrika memiliki sungai terpanjang di dunia. Apa ayo? Ya, benar sekali, yaitu Sungai Nil. Yang kedua yaitu benua Afrika juga memiliki gurun pasir terbesar di dunia, yaitu adalah Gurun Sahara. Tiga yaitu memiliki terusan Suez di Mesir. Empat yaitu memiliki bangunan bersejarah seperti piramida dan patung Sphinx di Mesir. Yaitu keberagaman flora di Afrika, tepatnya di negara Madagaskar, cukup unik sekali. Untuk yang terakhir adalah benua yang sebagian besar penduduknya termiskin dibanding dengan benua lainnya. Nah, itu tadi adalah penjabaran dan juga penjelasan dari benua Afrika dari kakak. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang benua Eropa. Benua Eropa juga dibagi menjadi beberapa wilayah, diantaranya yaitu ada Eropa Utara, meliputi negara Denmark, Islandia, Norwegia, Finlandia, dan juga Swedia. Eropa Timur meliputi negara Rusia, Belarus, Estonia, Latvia, Ukraina, Lituania, dan juga Moldova. Wilayah Eropa Selatan terdiri dari negara Yunani, Italia, Spanyol, Portugal, Malta, Vatikan, San Marino, dan juga Andorra. Sedangkan yang terakhir adalah wilayah Eropa Tengah. Eropa Tengah diisi negara-negara pecahan Yugoslavia. Sebenarnya ada Kosovo yang beribu kota di Pristina di Eropa Tengah, namun Serbia mengklaim Kosovo sebagai daerahnya. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil di dunia, yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km persegi, yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Eropa merupakan benua terkecil kedua di dunia setelah benua Australia. Hal ini menjadi salah satu tujuan berlibur idaman wisatawan dari Indonesia karena pemandangan alam yang sangat indah dan bangunan bersejarahnya yang sangat megah. Benua Eropa memiliki julukan benua biru. Ada yang tahu mengapa benua Eropa dijuluki dengan benua biru? Sebutan ini disandang oleh Eropa karena sebagian besar penduduknya merupakan ras kulit putih dengan mata yang umumnya berwarna biru. Ada juga yang mengatakan bahwa julukan ini ada kaitannya dengan kerajaan-kerajaan Eropa di zaman dahulu yang masyhur. Dan sebutan untuk bangsawan adalah darah dari sebutan yang melekat, benua ini memiliki karakteristik yang unik sehingga dapat membedakan dengan benua yang lainnya. Untuk benua yang terakhir adalah benua Australia.
Australia adalah negara persemakmuran atau Commonwealth di bawah Inggris. Begitu juga Selandia Baru. Nah, di sini keduanya mengakui bahwa Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara, yaitu yang pertama adalah Australia dan yang kedua adalah Selandia Baru. Australia berada di belahan selatan dunia. Benua Australia adalah benua terkecil dari benua yang lainnya. Kendati demikian, sebagai negara, Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia. Sama halnya seperti benua-benua yang lainnya, benua Australia juga terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu diantaranya Australia dengan negara Australia dan juga Selandia Baru, di mana keduanya mengakui bahwa Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara, yaitu wilayah Melanesia, yaitu meliputi negara Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan juga Vanuatu. Wilayah Mikronesia, yaitu meliputi negara Federasi Mikronesia, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, dan juga Palau. Wilayah Polinesia, yaitu meliputi negara Samoa, Tonga, dan juga Tuvalu. Sebagai benua, Australia sebenarnya masuk dalam kawasan Oceania. Kawasan Oceania membentang di selatan Samudra Pasifik dengan banyak kepulauan dan juga pulau-pulau kecil. Secara umum, Oceania terbagi menjadi 4 kawasan dan terdiri dari 14 negara berdaulat yang diakui oleh dunia. Menurut sejarah, benua Australia dihuni oleh penduduk asli yang bernama suku Aborigin, salah satu ras bangsa Polinesia. Namun setelah adanya eksplorasi dan ekspansi bangsa Eropa dalam menemukan dunia baru, lama-kelamaan benua Australia merupakan salah satu tanah jajahan bangsa Inggris. Nah, tadi merupakan penjabaran pembelajaran dari kakak pada kesempatan kali ini. Untuk pengabsenan, kakak akan memberikan beberapa tugas atau beberapa soal dan dikumpulkan 1 jam setelah adik-adik menonton video ini. Berikut soal-soal yang kakak berikan kepada adik-adik. Selamat mengerjakan. Cukup sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.